Presentasi ini kami buat untuk memenuhi nilai mata kuliah Teknologi Sistem Informasi Akuntansi. Kami akan membahas tentang flowchart. Flowchart merupakan teknik dokumentasi yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang terjadi di dalam sistem. Penggunaan flowchart lebih bermanfaat dibandingkan dengan uraian tertulis dalam menggambarkan suatu sistem. Berikut simbol-simbol yang terdapat dalam flowchart. Yang pertama ada off connection. Off connection digunakan untuk penghubung antar halaman yang berbeda. Yang kedua ada on connection. On connection digunakan untuk penghubung dalam satu halaman yang sama. Yang ketiga ada manual operation, yaitu digunakan untuk kegiatan yang dilakukan secara manual. Yang keempat ada terminator. Terminator digunakan untuk tempat mengawali dan mengakhiri suatu sistem. Yang kelima ada flow line. Flow line digunakan untuk menggambarkan arah proses pengolahan data. Yang keenam ada multi dokumen. Multi dokumen digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan bersama di dalam suatu paket. Berikutnya yang ketujuh ada dokumen. Dokumen adalah formulir yang digunakan untuk merekam data transaksi yang terjadi. Yang ke-8 ada pencatatan. Pencatatan digunakan untuk menggambarkan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat data yang direkam sebelumnya di dalam dokumen atau formulir. Yang ke-9 ada arsip sementara. Arsip sementara digunakan untuk menunjukkan tempat penyimpanan dokumen. Untuk mengurutkan pengarsipan dokumen digunakan simbol A, yaitu menurut abjad, N, yaitu menurut nomor urut, T, yaitu menurut tanggal. Yang ke-10 ada arsip tetap. Arsip tetap digunakan untuk menggambarkan arsip permanen yang merupakan tempat penyimpanan dokumen yang tidak akan diproses lagi dalam sistem akuntansi yang bersangkutan. Yang terakhir, yang 11 decision, yaitu digunakan untuk menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pengolahan data. Kami akan menganalisis alir sistem informasi akuntansi penjualan spare part secara tunai dan kredit pada PT Top Cars Indonesia cabang Palembang. PT Top Cars Indonesia merupakan perusahaan dagang yang bergerak di bidang mobil otomotif mobil mewah, yang kegiatan utamanya menjual mobil, spare part, dan servis. Diagram alir sistem informasi akuntansi penjualan spare part secara tunai pada PT Top Cars Indonesia cabang Palembang. Konsumen memilih barang ke bagian penjualan. Kemudian dibuatlah sales order atas pesanannya. Setelah itu, oleh bagian penjualan dibuat faktur untuk pembayaran dan pengiriman barang. Untuk faktur pembayaran, bagian penjualan memberikan faktur kepada kasir untuk dilakukan proses pembayaran. Kemudian, setelah melakukan proses pembayaran, kasir akan mengecap faktur yang sudah dilunasi. Faktur yang sudah dilunasi yang telah dicap diberikan kepada konsumen sebagai tanda bukti transaksi. Sebelum melakukan pengiriman barang, bagian penjualan akan membuat surat jalan yang digunakan untuk meminta barang ke bagian gudang dan pengiriman. Bagian gudang menyiapkan barang dan melakukan pengiriman kepada konsumen. Setelah konsumen menerima barang, konsumen menandatangani surat jalan, lalu surat jalan akan disimpan sebagai arsip sementara berdasarkan nomor urut faktur. Kemudian selesai. Selanjutnya adalah diagram alir sistem informasi akuntansi penjualan spare part secara kredit pada PT
Top Cars Indonesia cabang Palembang. Dimulai dari konsumen akan memilih barang, lalu konsumen akan melakukan persetujuan pembelian kredit bersama owner atau kepala bengkelnya. Setelah melakukan persetujuan, bagian penjualan akan membuatkan sales order pembelian. Setelah itu, bagian penjualan akan membuatkan faktur. Faktur ini digunakan untuk faktur pembayaran dan untuk pengiriman barang. Nah, untuk faktur pembayaran ini akan dikirimkan oleh bagian penjualan kepada kasir untuk diproses pembayarannya. Namun di sini yang terjadi adalah pembayaran DP, bukan pembayaran tunai karena kita akan membeli secara kredit. Nah, lalu sebelum pengiriman barang, bagian penjualan akan memberikan surat jalan untuk meminta barang ke bagian gudang dan untuk pengiriman barangnya. Di sini bagian gudang berfungsi untuk bertugas untuk menyediakan barang dan mengirimkan barang kepada konsumen. Setelah barang diterima oleh konsumen akan menandatangani surat jalan. Nah, surat jalan yang telah ditandatangani oleh konsumen akan disimpan dan diarsipkan sebagai arsip sementara oleh bagian gudang. Selesai. Kesimpulan dari aliran sistem penjualan PT Top Cars cabang Palembang adalah untuk penjualan tunai, PT Top Cars cabang Palembang tidak memisahkan antara fungsi gudang dan fungsi pengiriman. Hal ini mengakibatkan tugas fungsi gudang menjadi berat karena merangkap tugas mengeluarkan barang dari gudang serta mengirimkan barang tersebut kepada pelanggan, dan juga akan berdampak akan adanya tindakan kecurangan dalam penyalahgunaan tugas dan tanggung jawab. Sedangkan pada penjualan kredit, PT Top Cars Indonesia mempunyai internal control yang lemah, dapat dilihat dari pesanan penjualan dari pelanggan, terutama bagi pelanggan lama yang sudah dikenal dengan pimpinan, sering tidak dilakukan pemeriksaan kredit formal. Hal ini akan mengakibatkan timbulnya piutang pada perusahaan. Sekian presentasi dari kami, semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan para pendengar. Terima kasih.